Bismillahirrahmanirrahim. Wasiat maksudnya tidaklah muncul imam setelahnya kecuali dapat wasiat dari imam sebelumnya, dan mereka meyakini bahwasanya yang diwasiatkan oleh Nabi untuk jadi imam adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan wasiat tersebut kapan? Wasiat tersebut ketika Nabi SAW pulang dari Haji Wada di suatu tempat namanya Ghadir Khum. Di situ Nabi mengumpulkan sahabat. Nabi mengatakan, intinya kalau saya meninggal maka yang jadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, ya. Jadi mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib yang berhak menjadi khalifah. Dan ini adalah khurafatnya orang-orang Syiah. Seandainya para sahabat mendengar bahwasanya yang akan menjadi khalifah adalah Ali bin Abi Thalib, kenapa ketika Nabi meninggal sempat terjadi khilaf siapa yang menjadi pemimpin? Kenapa mesti khilaf? Terus akhirnya mereka sepakat aklamasi mengangkat Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin. Kenapa Ali juga tidak datang? Kalian tidak ingatkah? Saya kan pernah dikasih wasiat sama Nabi, saya yang jadi khalifah. Itu khurafat. Ini wasiat ini akidah khurafat. Makanya mereka sangat mengagungkan hari Idul Ghadir. Ada namanya hari raya Idul Ghadir. Idul Ghadir. Idul Ghadir maksudnya tadi Ghadir Khum, ya, di sebuah tempat ada sumber air. Kenapa? Karena mereka yakini ini di Ghadir Khum inilah Nabi memberi wasiat bahwasanya Ali yang menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad SAW. Ini semua khurafatnya orang-orang Syiah, ya. Enggak masuk akal, enggak logis. Kenapa Ali enggak pernah ngingatin Abu Bakar? Abu Bakar, kan saya masa enggak ingat? Kenapa enggak pernah ingatin Umar? Umar, kamu kok jadi khalifah? Kamu enggak ingat waktu itu? Kenapa enggak pernah ingatin Utsman? Kenapa enggak bikin ingat sahabat semuanya? Karena kalian pernah dengar. Khurafat, memang enggak ada. Memang enggak ada. Terus mereka meyakini bahwasanya hanya 12 imam. 12 imam tadi kita sebutkan tadi, dan semua harus dari Ahlul Bait. Ini akidah yang bahaya. 12 imam, ya. Semua imam harus Ahlul Bait. Dengan demikian Abu Bakar tidak sah. Abu Bakar, Umar, Utsman tidak sah. Ya. Siapa yang mensahkan mereka? Mensahkan mereka maka kafir. Namun banyak hal yang aneh dari akidah 12 imam ini, hal yang aneh, ya. Namun ada perkara-perkara yang aneh. 12 imam itu semua, atau setelah jalur Husain, semuanya dari keturunan Husain. Dari keturunan Hasan kemana? Ya. Semuanya keturunan Husain. Radhiyallahu ta'ala anhu. Terus keturunan Hasan mana? Mana keturunan Hasan? Padahal Hasan lebih mulia daripada Husain. Hasan lebih mulia daripada Husain. Makanya Ali bin Abi Thalib namanya Abul Hasan. Rasulullah yang memuji Hasan. Hasan inilah yang akan mendamaikan di antara dua kaum muslimin yang sedang bertikai. Al-Hasan lebih mulia daripada Husain. Terus keturunan Hasan kemana? Sama sekali tidak sudah kita gambarkan, enggak ada yang jadi imam, ya. Kemudian tadi khilaf, ya. Antara Ismailiyah dan tadi Imamiyah, yang memilih siapa? Musa Al-Kazim, ya. Tadi Ismail yang paling tua udah meninggal, diangkatlah dari Musa. Yang lain mengatakan enggak, Ismail masih ada. Dia menghilang, ya. Khilaf. Kemudian juga yang jadi masalah imam 12 ke-12 namanya Muhammad bin Hasan. Sementara Imam Mahdi harusnya namanya yuwati ismuhu ismi wasmu abihi isma abi. Harusnya nama dia sama dengan namaku, kata Nabi. Nama bapaknya sama dengan nama bapakku. Seharusnya nama dari Imam Mahdi yang imam ke-12 ini, yang mereka imam 12, harusnya namanya Muhammad bin Abdullah atau Ahmad bin Abdullah. Enggak ada nama yang lain. Kalau enggak Muhammad bin Abdullah, namanya Ahmad bin. Ini namanya beda, Muhammad bin Hasan Al-Askar. Hasan dari mana ini, bingung.
Terus imamnya kemana? Imamnya masuk ke Sirdab sekitar tahun 250-an, 200 sekian Hijriah. Sudah sembunyi dalam Sirdab selama 1400 berapa tahun? 1200 tahun. Ngapain sembunyi di lorong Sirdab sana enggak keluar-keluar ya. Katanya kalau keluar jadi Imam Mahdi ya. Ini semua khurafatnya orang Syiah. Al-Wala al-Bara tadi tidak bisa ya. Mereka dalam azan mereka asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Dalam azan mereka berkata, di haji juga mereka saya pernah dengar ya, asyhadu wa asyhadu anna aliyan waliullah. Ali waliullah. Maksudnya Ali ini yang berhak jadi khalifah. Tidak sempurna dan mereka tadi ada al-wala wal bara. Tidak mungkin mengakui kewalian Ali kecuali dengan mengkafirkan para sahabat. Ini khurafat mereka ya. Tadi makanya Syafi'i dihabisi tadi. Makanya tadi kita bilang Syafi'i dimaki-maki sama Yusuf Al-Bahraini tadi gara-gara ini. Gara-gara Imam Syafi'i mengaku cinta kepada Ahlul Bait tapi cinta juga para sahabat. Makanya dihabisi oleh mereka. Ini awal-awal bara enggak bisa. Wal bara ente loyal sama Ali harus bara kepada Abu Bakar dan teman-temannya. Gabung dua-duanya mustahil ya. Ar-Raja'ah ini adalah akidah dibangun di atas sakit hati, akidah sakit hati kalau saya namakan. Akidah sakit hati. Kenapa? Abu Bakar meninggal, Umar meninggal, Aisyah meninggal, mereka jengkel. Nih orang-orang belum menurut mereka ini kan orang-orang murtad semua. Abu Bakar, Umar, Utsman sama Aisyah. Jadi mereka meyakini bahwasanya Imam Mahdi akan Imam Mahdi keluar lalu menegakkan hukum had kepada para sahabat. Ini saya pernah bahas dalam buku saya, di antaranya sejarah berdarah sekte Syiah dan juga 33 banyolan akidah Syiah. Insyaallah mungkin dicetak ulang nanti tentang bagaimana Imam Mahdi versi mereka. Imam Mahdi versi mereka di antaranya dia bangkitkan Abu Bakar dan Umar kemudian disalib, kemudian disiksa. Dia bangkitkan Aisyah kemudian didera, dicambuk. Ini bagaimana ada hari pembalasan sebelum hari kebangkitan. Ini khurafat mereka. Kita orang Islam ya hari kebangkitan nanti hari kiamat. Mereka ada hari kebangkitan sebelum hari kebangkitan, namanya Raja'ah. Ini khurafatnya orang-orang Syiah. Al-Ghaibah tadi imam sembunyi dan akan muncul suatu hari. Ini tadi mereka bilang, kata mereka Ismail sembunyi. Firqah Ismailiyah. Firqah Ismailiyah. Ismail sembunyi. Ghaibah. Firqah Imamiyah. Muhammad bin Hasan sembunyi. Muhammad bin Hasan Al-Askar. Al-Askar sembunyi di Sirdab. Firqah Al-Kaisaniyah tadi sudah kita sebutkan, Muhammad bin Hanafiyah sembunyi. Sehingga imam sembunyi nanti muncul lagi, ghaibah ya, sembunyi. Al-Bada, Allah berubah pikiran sehingga merubah keputusan. Ini kenapa mereka begini? Karena jadi mereka mengatakan Allah bisa berubah pikiran karena mereka dahulu mengatakan imam-imam mereka telah menyampaikan wahyu dari Tuhan bahwasanya akan terjadi demikian-demikian. Ternyata tidak terjadi. Akan repot ini. Imam enggak mungkin salah. Wahyu dari Tuhan. Kok tidak terjadi? Kata mereka Allah berubah pikiran. Namanya Al-Bada. Seharusnya begini tapi Allah berubah pikiran. Nah, ini bahaya kita sebenarnya karena Allah tidak tahu masa depan. Ini asalnya akidah Yahudi sebenarnya pernah kita bahas dalam masalah Yahudi. Jadi meyakini Allah bisa berubah keputusan, berubah pikiran. Badalillah, yaitu nampak bagi Allah untuk berubah keputusan. Awalnya kenapa? Awalnya sebagian orang-orang imam mereka yang mereka anggap imam katanya menyatakan akan terjadi demikian-demikian, ternyata tidak terjadi. Kok tidak terjadi? Berarti Allah bohong dong. Allah tidak bohong. Allah berubah pikiran. Ini akidah berbahaya. Mut'ah ini adalah sebenarnya fikih, tapi mereka yakini siapa yang mut'ah fikih tapi akidah. Nikah mut'ah boleh. Nikah mut'ah adalah nikah kontrak kalau kita tidak harus pakai wali, kemudian boleh 1 jam,
atau boleh sekali main, boleh kemudian banyak lah ya. Intinya tidak ada warisan kalau meninggal, dan pokoknya ini namanya nikah mut'ah, nikah senang-senang. Nikah senang-senang dan boleh kita nikah cuma 1 hari kemudian cerai, boleh. Ini tidak ada, hampir mirip dengan zina ya. Hampir mirip dengan zina ya. Tentu nikah mut'ah tidak ada dalam syariat. Dulu pernah ada karena dalam darurat, kemudian Rasulullah mansuhkan. Itu pun aturannya berbeda dengan yang sekarang ya. Tidak sama dengan yang pernah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun sekarang mereka nikah mut'ah ya, bahkan di antara keyakinan mereka kalau ketemu orang diajak mut'ah mau enggak usah tanya punya suami atau tidak. Enggak perlu tanya. Ngeri kok, ngeri ya. Saya bahas juga dalam buku 33 Banyak Akidah Syiah. Ya. Intinya zina ya, intinya zina ya. Tapi taqiyah bohong ya. Bohong ya, orang Syiah bohong. Oh, kita mencintai Abu Bakar, mencintai Umar ya. Saya pernah dialog sama seorang Syiah di Saudi waktu musim haji. Nah, kamu mengkafirkan Abu Bakar. Oh, enggak itu bohong. Itu enggak benar itu. Sudahlah, ente Syiah, ente enggak usah bohong-bohong, enggak usah taqiyah sama saya. Akhirnya dia ngaku. Ya memang Abu Bakar memang begitu. Tadinya dia bohong. Terus saya bilang coba waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sakit. Siapa yang jadi imam? Abu Bakar kan? Kata dia, oh itu kan hadis kamu. Kalau hadis kami yang jadi imam Ali. Ya, sudah enggak bisa nyambung kalau begitu. Enggak bisa nyambung. Tapi intinya di antara akidah mereka taqiyah. Tapi sekarang taqiyah agak sulit zaman sekarang karena kebohongan mereka terbongkar dengan medsos, dengan medsos ya. Dulu mereka pandai berbohong, sekarang ya mereka mau bohong kanan, bohong kiri. Sebagian klip-klip mereka ketahuan ya bahwasanya mereka yang maki-maki dan mengkafirkan para sahabat. Kemudian akidah yang berbahaya adalah Islam menganggap imam 12 maksum, 12 imam maksum. Imam maksum. Dan konsekuensi dari maksum, apa konsekuensi dari maksum? Tidak mungkin salah. Kalau tidak mungkin salah, jika demikian, maka kedudukannya seperti Nabi. Seperti Nabi dari sisi sumber hukum. Mereka tidak bilang itu Nabi, tapi dari sisi sumber hukum seperti Nabi. Ya. Makanya mereka punya hadis-hadis imam. Hadis-hadis imam. Ya. Dalam buku-buku mereka, Al-Kafil Kulaini, Biharul Anwar, itu rata-rata hadis-hadis bukan hadis Nabi, hadis-hadis imam. Imam ini bilang begini jadi sumber hukum. Kenapa jadi sumber hukum? Karena teorinya benar, imamnya maksum, maka perkataannya, perbuatannya juga jadi sumber hukum. Kenapa Nabi kita bilang perkataan jadi sumber hukum? Karena dia maksum, Rasulullah SAW. Nah, kalau imam mereka juga maksum, berarti perkataan mereka juga jadi sumber hukum. Dan itu yang mereka yakini. Tapi mereka bingung mereka. Mereka bingung ketika Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Ini mereka bingung. Ini mereka termasuk agak jengkel sama Hasan. Kenapa bingung? Muawiyah kafir menurut mereka. Muawiyah kafir. Hasan maksum. Nah, coba bingung gimana? Mereka bingung, ini nggak pernah mereka bisa jawab. Hasan tidak mungkin salah. Tapi kalau salah, nggak mungkin salah. Kenapa kasih kekuasaan kepada Muawiyah? Muawiyah kafir. Bingung. Masa Imam Ahlul Bait kasih kekuasaan kepada orang kafir? Bingung mereka. Entah bilang Hasan salah atau bilang Muawiyah mukmin. Bingung. Karena ini nggak bisa digabungkan. Maksum tapi kasih kekuasaan kepada orang kafir. Mereka nggak bakalan bisa jawab sampai sekarang. Ya, orang-orang Syiah. Disinilah perbedaan utama antara kita dengan mereka. Saya pernah dialog juga sama orang Syiah. Saya bilang nggak mungkin, perbedaan kita bukan perbedaan kecil. Kita punya Al-Quran dan Sunnah. Ente punya Al-Quran, Sunnah dan hadis imam. Ada sumber hukum yang ketiga yang tidak kita sepakati. Kalau kita Al-Quran, Sunnah Nabi selesai, nggak ada lagi yang lain. Kalian ada Al-Quran, Sunnah sama imam-imam, hadis-hadis imam. Belum lagi tafsir Al-Qur'annya bisa beda-beda, bisa macam-macam ya. Tapi ini gampangannya ada namanya hadis-hadis imam. Dan ini berbahaya ya, ada sumber hukum baru. Sumber hukum baru. Kemudian di antaranya
apa namanya, keyakinan terhadap Al-Qur'an. Kalau Imamiyah Al-Qur'an tidak otentik. Ya, dirubah-rubah sama sahabat kata mereka. Ismailiyah Al-Qur'an ada tafsir batin. Kebatinan. Kemudian di antara juga keyakinan mereka terhadap iman. Kata mereka, imam-imam mereka itu tahu ilmu gaib. Di dalam, kalau kita buka kitab Al-Kafil Kulaini, kita baca tentang judul babnya, tentang imam-imam. Ya. Katanya, imam tahu ilmu gaib. Tahu kapan mati. Kapan dia mati. Dia tidak mati kecuali dengan pilihannya. Kecuali dengan pilihannya. Kemudian di antaranya imam padanya ada seluruh kitab-kitab suci. Ada seluruh kitab-kitab suci. Kemudian menguasai seluruh bahasa. Khurafat ya. Dan lain-lainnya. Ini adalah secara singkat adalah keyakinan orang-orang Syiah Al-Imamiyah ya. Al-Imamiyah maksudnya Syiahnya Iran yang tersebar di tanah air kita Taib.